Kompetisi Roh Bintang 5 melibatkan kota-kota besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di atas dan di bawah kota Tianlong, dan klan-klan yang menganggap mereka kuat bahkan menarik bakat. Untuk sementara, seluruh kota Tianlong melonjak karena semangat. Ketika Lin Tian kembali ke Tian Shuimen, Su Bai dan yang lainnya telah menerima berita yang sama, terutama yang lama bersemangat. Leluhur, apakah kita benar-benar ingin berpartisipasi? Roh Bintang 5 sangat penting untuk pengembangan Tian Shuimen, jadi saya tidak hanya akan berpartisipasi di dalamnya, tetapi juga memenangkannya terlebih dahulu. Lin Tian mengatakannya dengan mudah, tetapi murid-murid Tian Shuimen saling memandang. Saat ini, kita semua tahu bahwa sangat sulit untuk menang, terutama keluarga kelas menengah dengan banyak bakat. Tian Shuimen tidak bisa menang sama sekali. Siapa yang akan kamu kirim? Putih kosong itu tidak ingin menyerang orang, jadi dia harus bertanya pada Lin Tian. Lin Tian tersenyum percaya diri, ada 3 di Gunung Tianshuan, ditambah aku, 4, hanya sesuai dengan 4 kelompok. Semua orang saling memandang dan berpikir itu terlalu sulit, terutama Fei Bai masih bertanya-tanya, ada 4 kelompok-kelompok Huashen, bisakah mereka menang? Serahkan para dewa kepadaku, dan mereka bisa menangani sisanya. Setelah itu, Lin Tian kembali ke Gunung Tianshuan dan mengabaikan komentar orang-orang. Adapun Iblis Serigala, dia masih menjaga di pintu masuk Gunung Tianshuan, sementara Lin Tian masuk ke Gunung Tianshuan dan melihat ketiga orang yang tertutup di dalam gua. Dia serius, masih ada 10 hari lagi. Aku harus menemukan cara untuk mempercepatnya. Kakak, apakah kamu kembali? Nangong Yan menemukan seseorang berdiri di luar, membuka matanya dan menangis dengan penuh semangat. Tian Bing dan Huo Qingqing membuka mata mereka dan berkata dengan suara berbeda, Lao Zu. Lin Tian tersenyum pada ketiga pria itu. Saya khawatir Anda akan meninggalkan bea cukai sebelumnya. Benarkah? Nangong Yan sangat senang sekaligus, dan Tian Bing juga sangat senang. Burning Qingqing sangat tenang, tetapi juga wajah terkejut. Kakek, bukankah kamu mengatakan itu akan memakan waktu setengah tahun? Ini akan menjadi setengah tahun, tetapi masih ada 10 hari lagi. Aku harus membawamu ke permainan untuk pamer. Lin Tian tersenyum aneh. Ketiga orang itu saling memandang dan tidak tahu apa yang terjadi. Lin Tian menjelaskan semuanya satu persatu. Nangong Yan segera bersorak dan berkata, akhirnya, kita bisa bermain lagi. Tian Bing juga tersenyum, kota kelas 3. Saya belum. Burning Qingqing tahu bahwa kompetisi ini tidak sepele, ditambah dia pemalu, jadi dia tidak percaya diri dan berkata, Kakek, bisakah kita benar-benar? Mendengar ini, kebahagiaan Tian Bing langsung disiram air dingin, dan dia mengerutkan kening. Benar, leluhur, kita bertiga. Apakah kita benar-benar baik-baik saja? Nangong Yan berkedip dan menatap Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum pada 3 orang. Aku bilang ya, kamu bisa. Ketika Lin Tian mengatakan ini, mereka yakin, tetapi Lin Tian memandang mereka, saya akan mengatur 3 susunan berbeda untuk kalian bertiga untuk mempersingkat waktu kultivasi kalian. Ketiganya mengangguk, dan kemudian Lin Tian sibuk. Sehari kemudian, 3 formasi berbeda muncul. Hanya ada 1 pilek, yang secara alami adalah burung layang-layang Nangong, sedangkan lampu hijau kayu lainnya berkedip, yang berwarna biru menyala, dan biru air terakhir adalah Tian Bing. Untuk merangsang ketiga orang ini, Lin Tian menatap San Ren bolak-balik. Jika kamu pergi ke kota Fengyun, jika ada di antara kalian yang tidak menerobos, dia akan tinggal di sini, dan tidak pergi kemana-mana. Melihat Lin Tian mulai menakut-nakuti Nangong Yannya lagi, dia menyelinap ke dalam barisan dan berteriak, saya harus menjadi orang pertama yang menerobos. Tian Bing tidak mau kalah. Dia berlari ke susunan biru air, dan meskipun dia tidak berbicara, dia juga sadar. Melihat penampilan rajin ketiganya, Lin Tian tersenyum puas, dan di hari-hari berikutnya, Lin Tian diam-diam memantau mereka dan memperkuat barisan mereka kapan saja. Tapi area ini membutuhkan banyak lingxi. Untungnya, Lin Tian merampok banyak dari Tian Yangzong sebelumnya. Jadi sekarang Lin Tian gila untuk bergabung dengan hal-hal itu. Jika ada yang melihatnya, dia akan iri. Secara khusus, sumber daya 1 klan lainnya semuanya dihabiskan untuk 3 orang, dan hanya dalam 8 hari, sebagian besar sumber daya dari seluruh klan Tian yang habis. Arai 100 kali, efeknya memang berbeda. Lin Tian menghela nafas, dan yang disebut, arai 100 kali,
adalah mengubah aura konsentrasi ratusan kali melalui sejumlah besar sumber daya, sehingga kecepatan kultivasi orang-orang dalam array dapat mencapai lebih dari 100 kali. Jadi 8 hari kemudian, S adalah yang pertama berteriak, "Saya telah menerobos." Nafas ramuan emas datang dari formasi Tianbing, dan kemudian Tianbing keluar dengan momentum yang kuat, terutama aura biru air, yang mencapai kesempurnaan besar ramuan emas. Obat mujarab emas. Lin Tian tidak terkejut melihat hasilnya, tetapi Tianbing mendatangi Lin Tian dan pamer, "Lihat, ramuan emas saya sudah penuh." Rata-rata. 3 kata Lin Tian segera menutup mata S. "Leluhur, saya pergi dari tahap awal pembangunan pondasi hingga penyelesaian besar Jindan. Apakah menurutmu itu rata-rata?" Lin Tian menatap S dan tersenyum, "Apakah Anda tahu berapa banyak sumber daya yang saya gunakan?" Tianbing menggelengkan kepalanya, dan Lin Tian menghela nafas, "Sumber daya Tianyangzong semuanya untuk kalian bertiga." "Tianyangzong? Banyak?" Tianbing bertanya dengan aneh. Lin Tian tersenyum pahit. "Seberapa sedikit yang Anda katakan tentang seluruh klan?" Tianbing menarik napas. Dia tahu bahwa klan telah mengumpulkan sumber daya yang digunakan oleh sekelompok murid setidaknya selama beberapa ratus tahun, tetapi sekarang telah digunakan oleh 3 dari mereka dalam 8 hari. Dia malu. Kemudian lampu hijau keluar dari hijau menyala, dan Lin Tian tertawa, "Ya, Yuaning terlambat." "Apa?" "Yuan sayang." Tianbing gila, dan Lin Tian mengangguk, "Linggennya lebih baik dan Anda. Bakat lebih tinggi dari Anda, tentu saja berbeda." Tianbing segera kehilangan sedikit, "Tidak, jaraknya begitu besar." "Apa?" "Puas?" Lin Tian bertanya pada Tianbing sambil tersenyum, dan hari itu dia mengangguk dan genit, "Kakek, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya yang pertama berbicara dengan Anda? Apakah Anda punya cara untuk meningkatkan fisik saya?" "Fisik? Ya, Linggen. Atau cepat atau lambat aku akan dicampakkan oleh mereka." Hati Tianbing tersumbat. Tetapi Lin Tian tertawa, "Jalannya, saya khawatir Anda tidak tahan dengan rasa sakitnya." Tianbing langsung bersemangat, "Kakek, katamu, aku bisa makan apa saja yang pahit." "Tunggu sebentar, aku akan membawamu bertiga ke suatu tempat untuk membantumu dan akar roh dari hijau yang terbakar untuk lebih meningkat." Kata-kata Lin Tian mencerahkan mata Tianbing. Ketika dia keluar, dia sangat senang mendengar ini. Sebaliknya, isak tangis datang dari susunan Nangong Yan. "Mengapa, saya belum mengubah apapun?" Isak tangis ini menarik ketiga orang Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Keluar, aku akan memberitahumu apa yang terjadi." Nangong Yan itu segera menangis dan berlari keluar, tetapi juga berteriak, "Kakak, apakah Anda memberi saya arai palsu?" Bakar Kingking dan Tianbing untuk melihat Lin Tian, dan ingin tahu apa yang terjadi. Lin Tian memandang Nangong Yan dan berkata, "Konstitusi Anda adalah Jiuhan. Arai ini memiliki penundaan dalam pengaruh Anda. Perlu stimulasi untuk berpengaruh." "Sensasi? Kegembiraan apa?" Nangong Yan ini tidak mengerti, tetapi Lin Tian menertawakan ketiga orang itu, "Pergi, bawa kamu ke kota Fengyun, dan laporkan." 3 Nangong Yan dapat pergi begitu mereka mendengarnya. Mereka langsung bahagia. Lin Tian membawa iblis serigala dan musang bersamanya, tetapi susunan Tian Shuimen masih terbuka. Sebelum pergi, Lin Tian memberitahu Subai dan yang lainnya, "Sebelum saya kembali, susunan tidak boleh dibuka, Anda tahu?" Subai mengangguk, "Ya." Lin Tian memikirkannya, mengeluarkan batu nada, dan membuat tanda nada dengan Subai dan yang lainnya, dan berkata, "Ada apa, batu nada?" Orang-orang mengangguk, dan Lin Tian kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Semua orang mengkhawatirkan keselamatan Lin Tian, jadi Lin Tian dan yang lainnya turun gunung. Subai dan yang lainnya berkata, "Hati-hati, leluhur." Lin Tian melihat ke atas dan ke bawah ke gerbang Tian Shui dan berkata, "Aliran air. Saya akan membantu Anda membawa klan ini kembali ke puncak." Nangong Yan dan yang lainnya tidak tahu apa yang diinginkan Lin Tian sampai Lin Tian kembali turun gunung dan berkata kepada iblis serigala, "Pergi ke rawa." "Tuanku, Anda apa?" Setan serigala beberapa keraguan, dan Nangong Yan dan yang lainnya tidak tahu rawa apa, lagi pula, mereka belum. Tetapi Lin Tian berkata, "Saya perlu meminjam roh dan beberapa yuan iblis untuk mereformasi fisik mereka.
Setan serigala terkejut menatap Lin Tian, dapatkah konstitusi ini diubah? Aku tidak bisa berubah tanpanya. Lin Tian tersenyum percaya diri, sementara iblis serigala mengangguk. Adapun Lin Tian, dia membuat musang lebih besar. Kemudian di bawah kepemimpinan musang dan iblis serigala, Lin Tian dan keempat orangnya dikirim keluar rawa. Tempat ini sangat menakutkan. Nangong Yan menggigil saat merasakan roh jahat di sekitarnya. Tianbing juga menemukan bahwa iblis-iblis ini tidak sederhana, menunjukkan tampilan yang aneh. Adapun membakar King, dia menggunakan metode Lin Tianjiao untuk menutup Qi untuk mencegah iblis memasuki tubuhnya, yang membuat rasa panik menghilang. Melihat ini, Tianbing dan Nangong Yan segera meminta nasihat Huo King. Setelah Huo King memberikan formula sederhana ini kepada mereka, mereka segera belajar menahan napas. Kakak, bisakah roh-roh jahat ini mengubah konstitusi kita? Burung layang-layang Nangong ini masih bingung. Lin Tian mengangguk, ya, tapi aku harus membawamu dalam-dalam. Nangong dan Yan bingung, tetapi mereka masih mengimbangi Lin Tian. Tetapi ketika mereka mendekati rawa, beberapa orang muncul di dekatnya, masing-masing dengan kain di kepalanya menutupi dahinya. Alis serigala iblis segera berkerut, itu pemburu iblis dari istana berburu surga. Tentu saja, Lin Tian melihatnya, terutama memikirkan Liu Yan yang ditinggalkan oleh iblis serigala terakhir kali, dan orang ini juga meledakkan Yuanying untuk melarikan diri di awal. Pada saat ini, aliran peradangan ada di kerumunan. Saya tahu bahwa tubuh baru telah terbentuk. Namun, karena tubuh baru, kultivasi hanya di tahap tengah jindan. Adapun Liu Yan, yang sedang berburu iblis dengan kakak laki-lakinya di dekat rawa, dia tidak menyangka akan bertemu Lin Tian lagi, jadi dia membawa orang bersamanya. Melihat Lin Tian, Liu Yan tertawa terbahak-bahak, wah, aku tidak menyangka itu. Aku akan menunggumu. 3 orang Nangong Yan ingin tahu tentang siapa orang ini, sementara iblis serigala menatap dingin Liu Yan itu. Liu Yan berkata sambil tersenyum, kamu iblis bau, jangan lihat. Apakah saya punya banyak kakak laki-laki? Orang-orang di istana Tianye, satu persatu, dibebaskan dalam kesempurnaan besar Yuanying, dan ada juga tahap awal humanisasi yang tersembunyi. Melihat momentum orang-orang ini, Tianbing tidak takut berkata, minggir, jangan menghalangi jalan. Begitu Liu Yan melihat Tianbing, dia melihat ke arah Xia Fan King dan berkata, wah, kamu cukup beruntung untuk menarik 2 wanita cantik di sekitarmu. Tianbing berkata, dia adalah leluhur kita. Apa yang Anda ketahui? Leluhur? Bisakah dia menjadi leluhurmu? Haha. Liu Yan tertawa, dan orang-orang Tianliegong tertawa. Tidak hanya itu, tetapi mereka tertawa, apakah kedua wanita ini sakit? Tidak, ramuan emas, Yuanying, harus mengenali pria yang membangun fondasi sebagai leluhur. Tetapi Liu Yan berkata sambil tersenyum, sudah kubilang, bocah ini, itu tidak lebih dari mengandalkan monster tua di sampingnya, atau kekuatan yayasannya. Menurutmu apakah dia mungkin menyerah pada 2 wanita cantik? Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Liu Yan sedang menatap Tianbing dan mereka tertawa dan berkata, 2 wanita cantik, jangan khawatir. Ketika aku menjatuhkan iblis tua ini, kamu leluhur tua harus berlutut dan memohon padaku. Begitu kata-kata ini keluar, Nangong Yan tidak senang. Dalam sekejap, ada hawa dingin di sekelilingnya. Meskipun dia baru pada tahap awal pembangunan pondasi, dia telah menyerapnya dengan gila-gilaan akhir-akhir ini dan telah meminum ramuan kuno, yang membuat formula dinginnya sangat mengerikan. Segera, dia membekukan orang dari anak pertama, dan bahkan epidemi tidak terkecuali. Biarkan kamu mengatakan kakak. Nangong Yan sangat marah, dan Liu Yan serta orang lain tahu bahwa gadis kecil ini sangat mengerikan. Jadi para Master Yuanying itu, satu demi satu, mengaktifkan kekuatan internal mereka untuk menghancurkan es, dan kemudian Liu Yan bercanda, gadis kecil, meskipun kamu kuat, kamu telah membangun fondasinya. Bahkan jika serangan itu bisa menjebak kita, itu juga bisa dipatahkan oleh kita. Nangong Yan berikutnya ini tidak puas, tetapi Tianbing menenangkannya dan berkata, saya akan datang. Lin Tian tidak menghentikannya, karena dia juga ingin melihat apakah ada terobosan substantif dalam kemampuan bertarung ketiga pria itu. Adapun Tianbing, dia mengeluarkan pedangnya dan kemudian menggunakan teknik pedang aliran air. Momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, terutama kekuatan Jin dan Dayuan Man. Pedang Qi meletus, dan even mencapai kemampuan Master Yuanying umum.
Jadi di tempat, beberapa Master Yuanying di depan semuanya terluka parah, dan satu persatu mereka terbang keluar. Liu Yan dengan cepat bersembunyi di balik kerumunan dan berteriak, "Kamu, apakah kamu laki-laki atau iblis?" Tianbing bersenandung, "Nona Ben, tentu saja itu manusia." Liu Yanqi berteriak, "Saudaraku, ayo, bersihkan dia." Pada saat ini, beberapa orang besar dan penuh Yuanying bergegas keluar dan bersiap untuk bertarung melawan es. Tanpa diduga, hijau menyala datang lagi dan menembakkan jarum terbang dari roh kayu yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah pemerintahan Yuanying, dengan bantuan keterampilan menusuk lintian, jarum terbang menembus ke berbagai bagian orang Yuanying satu persatu. Pada saat itu, aura orang-orang ini disegel, dan mereka tidak bisa menggunakan nafas aura, yang membuat mereka takut panik. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan prestasi saya? Bagaimana tidak bisa menggunakan aura? Liu yang tergagap, monster. Sekelompok monster. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa tiga wanita di sekitar lintian semakin mengerikan, dan hijau menyala itu tidak berhenti, terus berjuang dan menyegel sisanya. Liu yang benar-benar bingung dan berteriak, "Paman bela diri, kamu, cepat keluar. Kami telah diganggu." Kemudian nafas yang kuat datang dari rumput dalam kegelapan. Seorang lelaki tua berjubah kuning muncul dengan lampu di tangannya. Lampu bersinar dengan cahaya keemasan. Dalam cahaya keemasan ini, Anda dapat melihat beberapa roh iblis berjuang di sana. Lampu iblis yang terperangkap. Setan serigala tampak terkejut, jelas sedikit takut akan hal ini, dan Liu Yan menyeringai dan berkata, "Ya, lampu iblis terperangkap paling terkenal di Istana Tianye, jika Anda tidak memiliki kultivasi 1000 tahun, Anda dapat terbang ke dalamnya." Setan serigala terlihat bermartabat, dan Tianbing dan yang lainnya sudah lama tahu bahwa iblis serigala adalah iblis, jadi ketiga orang itu berdiri di depan iblis serigala. Dalam adegan ini, iblis serigala sangat tersentuh. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa manusia akan berdiri di depannya seperti ini. Orang tua dengan lampu, dengan wajah lurus, berkata dengan muram, bahkan dengan iblis. "Kalian sekarat? Kamu orang tua bau, dengan siapa kita? Itu bukan urusanmu." Temperamen Tianbing yang kejam, langsung ke atas dan saling memarahi. Orang tua itu menatap, "Namaku Zhu Fei, bukan orang tua yang bau." "Zhu Fei?" Mendengar nama itu, Tianbing tertawa, "Kenapa kamu tidak menyebutnya paru-paru babi?" Satu sisi Nangong yang juga tertawa, "Saudari Tian, Anda mengajari saya untuk menghormati yang tua dan mencintai yang muda, bagaimana saya bisa mengatakan itu kepada orang lain? Saya telah mengajar, tetapi beberapa orang, tergantung pada yang lama dan menjual yang lama, masih berpikir mereka benar. Orang-orang seperti itu tidak layak dihormati." Tianbing menyindir satu sama lain di sisi lain pendidikan. Wajah Zhu Fei putih dan merah, dan dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Meskipun dia tidak tertawa, kedua gadis itu jelas membuat Zhu Fei tertawa. Liu Yan menambahkan, "Lihat, paman bela diri, orang-orang ini berani menertawakanmu." Momentum Zhu Fei dilepaskan, dan lampu emas di tangannya berkedip, tetapi itu tidak berpengaruh pada manusia di lintian. Sebaliknya, iblis serigala sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia telah ditahan oleh sesuatu, dan kekuatan iblis tidak dapat digunakan. "Zhu Fei bangga, kamu iblis 900 tahun ini, masih berani gila." Setan serigala tidak dapat berbicara, tetapi King-King yang terbakar telah mengulurkan tangannya, dan ada jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan cahaya keemasan Zhu Fei bersinar, dan topeng aura emas langsung memblokir jarum terbang ini di luar, dan berkata dengan dingin, "Gadis bau, aku adalah lingkungan yang mengubah dewa. Apakah menurutmu seranganmu efektif untukku?" Burning King-King tidak menyangka bahwa serangannya tidak berpengaruh pada orang-orang di Huashenjing, tetapi Tianbing dan Nangong yang juga sedang terburu-buru. Bagaimanapun, membakar King-King memiliki serangan terkuat, tetapi dia tidak bisa menahannya, jadi mereka memandang lintian. Tapi Zhu Fei melirik dingin, "Apa? Apakah Anda ingin membiarkan orang-orang di awal yayasan bekerja? Dia nenek moyang kita. Pasti ada cara untuk membersihkanmu." Hari itu es dengan cara percaya diri, Nangong yang juga berkata di sana, "Ya, kakakku, pasti bisa memperbaikimu." Burning King-King juga percaya bahwa lintian memiliki kemampuan ini, tetapi Zhu Fei sama sekali tidak memperhatikan lintian, dan masih mencibir, "Hanya dia. Aku akan berlutut ketakutan." Dengan itu, Zhu Fei menampar tangannya.
Tujuannya adalah berdiri di hutan, sementara Liu Yan sangat senang. Dia bergumam, aku mati sekarang. Tapi 5 dinding bumi muncul di depan hutan, seperti 5 tudung roh, berkedip di sana. Ketika teknik telapak tangan emas datang, itu bergetar beberapa kali di sampulnya, dan Lin Tian masih di dalam menertawakan Zhu Fei. Tian Bing dan yang lainnya sangat senang, terutama Tian Bing berteriak, lihat, kemampuan leluhur saya, bagaimana Anda bisa mematahkannya? Orang-orang di istana bertanya-tanya mengapa seorang pria yang membangun fondasi begitu mengerikan, sementara iblis serigala menghela nafas dalam hatinya, dia semakin mengerikan. Mata Zhu Fei cerah, dan dia menatap Lin Tian dengan rakus. Wah, apakah kamu punya senjata ajaib? Senjata ajaib? Ya, pasti, atau kamu tidak bisa menahan seranganku. Zhu Fei mengira dia benar, sementara Lin Tian mencibir, aku sendiri adalah senjata ajaib. Zhu Fei melihat kegilaan Lin Tian dan tertawa, wah, ketika aku mematahkan seranganmu dan menjatuhkanmu, kamu harus memberiku senjata ajaib. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Zhu Fei memandang Lin Tian dan menatapnya, oke, saya akan memberitahu Anda betapa buruknya saya. Kemudian Zhu Fei mulai. Kita dapat melihat bahwa telapak tangan emas yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditujukan ke Lin Tian, tetapi dinding yang dipadatkan oleh seni dinding hari itu tidak dapat dihancurkan sama sekali oleh Zhu Fei pada tahap awal transformasi dewa. Ini mengejutkan semua orang yang hadir, dan Lin Tianxin terkekeh, tampaknya teknik dinding surgawi ini sangat berguna untuk menghadapi situasi umum transformasi dewa. Zhu Fei tidak ingin menyelinap masuk, jadi dengan kekuatannya untuk mengubah alam dewa, dia sangat cepat. Dia mencapai punggung Lin Tian dan tertawa bahagia, nak, mati. Kecepatan Zhu Fei terlalu cepat. Kecuali Lin Tian sendiri, orang lain hanya melihat satu bayangan. Sudah terlambat ketika mereka bereaksi. Tian Bing dan yang lainnya terkejut, tetapi iblis serigala juga ketakutan. Tapi Lin Tian berbalik dengan percaya diri, tersenyum dan menatap Zhu Fei. Zhu Fei mengulurkan tangannya sejenak, tetapi dia bertanya-tanya mengapa Lin Tian bisa bereaksi begitu cepat. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi seseorang yang membangun fondasi, apalagi menahan serangan Master Hua Shen, untuk merasakan keberadaan Master Hua Shen. Namun, Lin Tian tidak hanya bisa menahan, tetapi juga merasakan, seperti Master yang mengerikan. Dan, saat ini, telapak tangan Zhu Fei membentur dinding, memarahi dalam hatinya, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi aneh, katakan, bagaimana kamu menemukanku dan melawanku. Lin Tian adalah roh, yang berarti kepekaannya, apalagi orang biasa, tidak sekuat yang abadi. Namun, karena keterbatasan kultivasi, roh Lin Tian hanya bisa merasakan situasi di sekitarnya. Jika jauh, ia hanya bisa menunggu kultivasi mencapai Yuanying, membuka indera ilahi, dan kemudian perlahan-lahan menyebarkan jaringan indera ilahi untuk melihat situasi jarak yang lebih jauh. Dapat menangani orang-orang langsung, atau lebih dari cukup, tetapi Lin Tian tidak saling memberitahu, tetapi berkata, sampah. Sampah? Anda berani mengatakan saya sampah? Saya adalah awal dari transformasi. Untuk pertama kalinya, Zhu Fei mendengar bahwa orang yang membangun yayasan mengatakan bahwa dia adalah sampah. Mata dingin Lin Tian berkedip, dan dia dengan cepat mengalahkan telapak tangan langit yang terbakar, dan Zhu Fei melihat telapak tangan itu datang, meremehkan untuk mengatakan, apa kekuatan pembangunan pondasi. Jadi telapak tangan Zhu Fei bertentangan dengan telapak tangan Lin Tian. Akibatnya, Zhu Fei dipukuli dan bahkan dibakar hingga menjadi kaki beruang. Semua orang yang hadir bodoh, dan Liu Yan ketakutan. Dia, bagaimana dia bisa? Memikirkan segala macam provokasi, Lin Tian tahu bahwa Lin Tian telah bermain babi dan memakan harimau. Adapun Zhu Fei, yang merasa terjebak, dia memelototi Liu Yan dan berkata, kamu. Liu Yan sangat takut sehingga dia mengeluarkan jimat itu, dan Zhu Fei tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Orang lain di istana berburu surga juga mengeluarkan jimat tempat persembunyian satu persatu, langsung memindahkannya satu persatu, dan menghilang di sana. Buang-buang waktu. Lin Tian mengucapkan 4 kata dan melihat ke belakang untuk melihat 3 orang dan 1 iblis yang tertegun. Apa yang kamu lihat? Wajah Lin Tian bingung. Dia menyentuh wajahnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa. Tian Bing buru-buru naik untuk beribadah dan berkata, kakek, mengapa kamu begitu mengerikan?
Nangong Yan juga memujinya, kakak, kamu sangat buruk. Membangun fondasi dapat menakut-nakuti lingkungan yang berubah semangat. Meskipun membakar King tidak mengatakannya, matanya yang panas sudah cukup untuk menunjukkan betapa dia memuja Lin Tian. Belum lagi iblis serigala, dia tidak menyangka Lin Tian bisa melukai orang-orang di istana Tianye tanpa kemampuan untuk menjebak iblis. Jika kamu bekerja keras, kamu bisa sama denganku. Lin Tian mengambil kesempatan untuk melatih beberapa dari mereka, dan kemudian melanjutkan. Ketika dia tiba di rawa, Nangong Yan menatap rawa dan bertanya-tanya, kakak, ada apa? Tianbing juga menatap rawa-rawa dan bertanya-tanya, roh jahat sangat berat dalam hal ini. Apakah kita akan melompat ke rawa-rawa? Lin Tian tersenyum misterius. Di rawa, ada platform batu yang tak terhitung jumlahnya, dan ada sekelompok iblis berdiri di sana. Setan-setan ini sangat kuat. Masing-masing dari mereka lebih kuat daripada membakar King. Beberapa orang tercengang di tempat kejadian. Tuanku, roh iblis-iblis ini secara serempak bahkan menenangkan beberapa orang di Tianbing. Lin Tian memandang ketiga orang Nangong Yan dan berkata, apa yang kamu lakukan? Lompati. Kemudian, Lin Tian datang ke platform batu yang berbeda dengan tiga orang yang penuh keraguan. Sampai semua orang turun, ketiga orang Nangong Yan bahkan lebih terkejut. Hati semua orang juga penuh dengan gumaman, terutama cara demensia Nangong Yan. Kakak, kapan kamu menerima iblis ah? Tianbing tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan dan menonton, luar biasa. Meskipun Huo King tidak berbicara, dia terkejut. Lin Tian mengabaikan ketiga orang itu, tetapi langsung membawa mereka masuk dan membiarkan iblis mengikuti mereka. Iblis 700 tahun dan roh kerangka 800 tahun ini mengikuti dalam kebingungan. Setelah beberapa saat, Lin Tian menemukan tempat yang luas, lalu menatap Nangong Yan dan berkata, sekarang, saya akan merangsang kekuatan yang diserap oleh tubuh Anda. Bagaimana denganmu? Tidak ada gangguan, duduk saja di sana. Nangong Yan merefleksikan keterkejutannya. Oke. Nangong Yan menemukan tempat untuk duduk dan menutup matanya. Tianbing dan Huo King bertanya-tanya bagaimana Lin Tian akan memicu kekuatan di tubuh Nangong Yan. Setan serigala di satu sisi juga bingung. Lin Tian melihat sekeliling dan mengumpulkan semua iblis api di sekitar burung layang-layang Nangong. Dan Lin Tian berdiri di belakang Nangong Yan, dan kemudian berkata kepada iblis api, tunggu sebentar, kamu akan meningkatkan semua kekuatan iblis di tubuhmu kepadaku, tahu? Ah! Setan-setan ketakutan, dan iblis serigala mengerutkan kening. Orang dewasa, iblis-iblis ini berusia 700 tahun, dan kekuatan mereka sebanding dengan Yuanying. Jika semua berkah datang kepadamu, apakah itu akan membuatmu sehat? Faktanya, iblis serigala ingin mengatakan apakah dia akan meledakkan tubuh Lin Tian. Bagaimanapun, semua kekuatannya terkonsentrasi sekaligus. Bahkan pria yang mengubah alam dewa tidak berani membawanya seperti ini. Tianbing dan Huo King bingung, dan mereka ingin tahu apa yang dilakukan Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo. Setan-setan itu saling memandang, sampai Lin Tian serius. Setan-setan itu tidak berani berhenti. Mereka dengan cepat menciptakan roh api satu persatu, dan roh itu berwarna merah dengan sedikit hitam, yang terlihat sangat aneh. Tetapi setelah kekuatan iblis ini memasuki tubuh Lin Tian, telapak tangan Lin Tian mengumpulkan dua api aneh. Nyala api melilit burung layang-layang Nangong. Nangong Yan segera mulai berkeringat, dan hawa dingin datang keluar dari tubuhnya. Ketika udara dingin bertabrakan dengan aliran panas, uap air terbentuk. Melihat iblis serigala, dia tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Es di satu sisi menghampirinya. Paman Lang, ada apa? Burning King juga penasaran untuk melihat iblis serigala, dan iblis serigala menjelaskan, keterampilan roh campuran tubuh iblis. Keterampilan roh campuran tubuh iblis? Apa ini? Tianbing sama sekali tidak memahaminya, tapi dia terkejut saat mendengarnya. Dikatakan bahwa jutaan tahun yang lalu, manusia mengubah proses belajar mereka dari belajar keterampilan tubuh untuk belajar keterampilan sihir. Ada formula ajaib yang bisa mengubah tubuh roh. Tapi formula ajaib ini adalah sejenis sihir, dan butuh semangat yang besar untuk mendukungnya. Oleh karena itu, manusia, kecuali mereka mempraktikkannya, dapat melakukannya, dan mereka belum tentu mempelajarinya sihir, jadi ini selalu menjadi legenda.
Tianbing mendengar ini, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata, "Saya mendengar tentang leluhur kita, penguasa aliran air, Lin Di, dalam buku-buku kuno gerbang Tian Shui. Siapa yang dapat memahami kemampuan ini?" Burning Qingqing mengangguk, "Ya, saya juga mendengar dari tuan saya bahwa Lin Di adalah seorang jenius di dunia fana. Untuk memperbaiki sihir ini, dia pernah membiarkan iblis yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya dan membentuk tubuh setengah iblis, sehingga dia mempelajari kemampuan ini." Tubuh setengah iblis? Secara umum, setengah tubuh iblis bisa melakukannya. Jika tidak, itu tidak dapat mendukung roh yang kuat dan melemparkan sihir. Hijau menyala menjelaskan. Tapi Tianbing mendapatkan kembali berat badannya. Sekarang nenek moyang kita. Burning Qingqing juga bertanya-tanya apakah Lin Tian adalah setengah iblis atau bukan. Meskipun Lin Tian tidak berbicara, dia mendengarkan mereka dan tertawa di dalam hatinya. "Saya tidak berharap mengetahui keterampilan pencampuran roh iblis." Teknik pencampuran roh tubuh iblis ditemukan oleh Lin Tian dari batu. Untuk mengolah benda ini, dia berinisiatif untuk membiarkan tubuhnya menjadi iblis ke dalam tubuh dan membuat dirinya menjadi setengah manusia dan setengah iblis. Tapi itu hanya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, setelah dia membersihkan iblis-iblis itu, dia pulih. Tapi sekarang tidak sama. Dan Tian khususnya memungkinkan untuk menggunakan roh sesuka hati tanpa membiarkan iblis memasuki tubuh. Tidak hanya itu, lebih mudah menggunakan keterampilan pencampuran roh dari tubuh iblis, yang membuat mata Nangong Yan tiba-tiba melebar dalam waktu singkat dan kemudian seluruh orang jatuh. Lin Tian menghentikan iblis, dan kemudian dia berhenti. Tianbing mendatangi Nangong Yan dan bertanya, "Kamu baik-baik saja, gadis?" Burning Qingqing juga pergi untuk memeriksa denyut nadi Nangong Yan. Nangong Yan membuka matanya sedikit dan menatap Lin Tian dengan salah. "Kakak, mengapa saya membangun fondasi?" Nangong Yan memang membuat terobosan, tetapi dia tidak sekuat Tianbing dan Huo Qingqing. Dia tiba-tiba tersesat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu adalah 9 tubuh dingin, yang cukup istimewa. Kekuatan yang kamu kumpulkan sebelumnya hanya bisa mencapai lingkaran penuh fondasi." Nangong Yan duduk dengan muram, "Bagaimana tubuh ini bisa begitu hancur? Rusak? Jika Anda bertarung dengan Jindan dan Yuanying lainnya, Anda akan menang." Lin Tian tidak punya pilihan selain Tu Chao, Nangong Yan tidak bisa melakukannya, jadi dia mencari monster selama 700 tahun. Ketika Nangong Yan melepaskan hawa dingin, iblis berusia 700 tahun itu segera membeku dan tidak bisa melepaskan diri. Ini membuat Nangong Yan sangat senang dan berkata dengan gembira, "Kekuatan ini, setidaknya, telah meningkat beberapa kali." "Tidak hanya beberapa kali, tapi lebih dari 10 kali." Lin Tian tersenyum percaya diri. Nangong Yan sangat bersemangat sehingga dia memeluk Lin Tian dan mengganggunya. "Terima kasih, kakak." Tianbing dan Huo Qingqing terlihat penuh harap, karena mereka juga ingin berubah. Tetapi Lin Tian meletakkan Nangong Yan, memandang Tianbing dan tersenyum dan berkata, "Karena sistem khususnya, saya hanya merangsang kekuatan yang diserap di tubuhnya untuk membuatnya lebih kuat, tetapi Anda berbeda." Tianbing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakek, lalu kita?" "Aku akan meningkatkan linggemu ke level harta karun." "Ah!" Keduanya membuka mata seolah-olah mereka telah mendengar hal yang salah. Lin Tian segera meminta mereka untuk mempersiapkan apakah mereka percaya atau tidak. Kemudian Lin Tian memilih iblis kayu dan iblis air untuk menunggu di sana. Satu sisi hati iblis serigala berseru, "Dia, pada akhirnya apa yang terjadi?" Pada saat ini, Liu Yan dan Zhu Fei yang melarikan diri berkumpul lagi, dan Zhu Fei menatap Liu Yan dengan marah, "Apa yang kamu katakan tentang bocah itu?" Aku tidak menyangka dia begitu mengerikan." "Aliran ini mengobarkan wajah untuk dirugikan." Zhu Fei marah setengah mati, "Hampir dibunuh olehmu." Liu yang gemetar dan berkata, "Paman bela diri, itu tidak mungkin. Kami benar-benar takut pada anak di istana Tiannya itu." Tian Liegong adalah eksistensi terkenal di klan pemburu iblis. Ia memiliki mata berburu iblis yang unik untuk menghadapi iblis, tetapi sekarang tidak sebagus pembangun fondasi. Ini membuat Zhu Fei sangat tidak senang. "Bagaimana kita bisa kalah dari pembangun fondasi di Tian Liegong? Paman bela diri, apa rencanamu?" Liu Yan menatap Zhu Fei, tetapi dia berharap Zhu Fei mendapatkan orang yang lebih kuat. Ketika dia membunuh Lin Tian, ada harapan untuk balas dendamnya.
Tetapi Ju Fei juga tahu bahwa jika dia ingin menemukan orang di klan, dia akan ditertawakan oleh tetua atau orang tua lain karena ketidakmampuannya. Jadi Ju Fei memikirkannya dari kiri ke kanan. Akhirnya, matanya berbinar. Saya memikirkan seseorang. Siapa? Seorang kultivator hantu. Dan itu jenius untuk ditahan. Ju Fei tertawa aneh. Paman bela diri, apakah kamu mengatakan bahwa kamu harus mengendalikan jenius semacam ini? Apa maksudmu? Ju Fei mengira dia benar dan berkata, bocah itu kuat, itu hanya sihirnya, tetapi jiwanya pasti sangat rapuh. Dan perbaikan hantu bisa langsung menyerang jiwa dari udara. Pikirkan tentang itu, dia tidak memiliki pil emas, tidak ada bayi Yuan, dan tidak ada dewa Yuan. Pertahanan jiwanya sama dengan nol. Liu Yan segera tahu arti kata ini, dan segera berkata dengan gembira, Paman bela diri, cepatlah, selamatkan mereka untuk melarikan diri. Bagus. Saya akan menghubungi. Secara alami, Lin Tian tidak tahu bahwa orang-orang di istana Tianye akan menemukan pembudidaya hantu untuk menghadapinya. Sebaliknya, di istana bawah tanah, dia telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan Tianbing dan Qingqing Lingen ke tingkat harta karun. Ketika keduanya melepaskan akar spiritual mereka, ada 12. Ya, mereka semua adalah lingen tingkat harta karun terbaik. Lin Tian mengangguk puas. Setan serigala di satu sisi sudah bodoh, dan Nangong yang tertawa gembira, dua saudara perempuan, cepatlah untuk melihat apakah kekuatanmu telah berubah. Tianbing secara alami mengeluarkan pedangnya dan mengguncangnya. Kemudian dia bersemangat. Teknik pedangku setidaknya 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Serangan biru terbakar juga menjadi lebih tajam dan berkata, saya juga punya lebih dari 5 kali. Lin Tian sedikit tidak puas dan berkata, jika bukan karena kultivasi saya yang terbatas, saya bisa mengangkat Anda ke akar spiritual suci. Benarkah? Tianbing berseru dan memandang Lin Tian, dan membakar Qingqing dengan terkejut. Adapun iblis serigala, dia iri. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi memandang ketiga orang itu. Kamu baru saja menyelesaikan transformasimu, kamu sedikit lemah. Duduk-duduk sebentar, lalu kita akan pergi ke kota Fengyun. Iya. Ketiganya kemudian mengobrol dan bertukar pengalaman. Adapun Lin Tian, dia berkata kepada iblis serigala, kali ini, kamu tidak harus pergi. Apa? Setan serigala sedikit terkejut, dan Lin Tian menjelaskan, kota Tianlong, kota kelas 3, penguasa dewa transformasi, ada banyak jenius, dan identitas Anda mudah terungkap. Setan serigala mengangguk, dan Lin Tian memandang iblis serigala dan iblis lainnya dan berkata sambil tersenyum, tapi ada yang harus aku lakukan. Apa itu? Setan serigala bingung, dan Lin Tian berkata, tunggu sebentar, saya akan menyiapkan susunan pertemuan iblis di sekitar. Ketika saatnya tiba, semua iblis terdekat akan berkumpul dengan Anda, dan kekuatan Anda akan meningkat secara dramatis, jadi Anda harus menjaga tempat ini. Provinsi ini diduduki. Ketika iblis serigala mendengar bahwa Lin Tian akan membantu mereka mengumpulkan roh, dia sangat bersemangat. Dewasa, kami akan menaatinya. Lin Tian mengangguk dan berkata, ketika saya memiliki kesempatan, saya akan mencoba meningkatkan kultivasi Anda, sehingga Anda semua adalah keberadaan ribuan tahun kultivasi. Dewasa, apakah kamu punya cara untuk menghadapi iblis itu? Setan serigala memandang Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya berkata ya, saya lakukan. Setan serigala mengangguk, dan Lin Tian mulai mengatur susunan. Sampai ketiganya hampir pulih, Lin Tian membawa mereka keluar dari rawa. Kucing luak membawa burung layang-layang Nangong, dan jalan tucao es langit. Gadis, kamu sangat besar, dan biarkan kucing luak menggendongmu, apakah kamu tidak takut untuk menghancurkannya? Aku tidak berat? Benarkah? Bagaimana jika saya kembali makan dan minum di laut? Kata-kata Tianbing, segera biarkan mulut Nangong Yan mengalir, tidak apa-apa makan sedikit sesekali. Tianbing mencubit wajah Nangong Yan, lihat, ada banyak daging. Hampir bulat. Masih mau makan? Saudari Tian, saya masih muda. Aku bugar. Nangong Yan punya alasan untuk mengatakan, satu sisi senyum hijau menyala tapi bukan bahasa. Hari itu es tapi tidak puas, saya juga sudah makan, bagaimana tidak melihat saya tumbuh?
Apapun yang Anda makan, tempat-tempat itu tidak akan tumbuh. Nangong Yan membalas, dan Tianbing langsung tersipu, kamu gadis bau, leluhur tua ada di sini. Kakak? Jangan khawatir, dia memiliki pikiran yang murni. Mengapa? Tianbing memandang Nangong Yan dengan rasa ingin tahu, dan Nangong Yan berkata sambil tersenyum, dia adalah seorang Buddha. Dia tidak memikirkan pria dan wanita. Buddha? Tianbing tidak bisa menahan tawa. Nangong Yan tidak mengerti, apa yang kamu tertawakan? Aku sedang memikirkan biksu kedai yang bertelanjang kepala tapi makan ikan besar dan daging besar dan pergi ke rumah bordil. Nangong Yan berkata, ya, sepertinya salah menggunakan Buddha sebagai metafora untuk kakak. Dan bagaimana menurutmu? Tianbing bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada keinginan, tidak ada permintaan. Dia tidak tertarik pada urusan pria dan wanita. Artinya, bahkan jika Anda semua telanjang, dia tidak akan melihatnya lagi. Nangong Yan, bayi kecil itu, berbicara dengan bebas. Ini membuat Tianbing dan Huo Qingqing tersipu. Kemudian mereka mengambil kesempatan untuk menggelitiknya. Tapi Lin Tian masih bergeming. Dia masih berjalan sendiri, dan Nangong Yan berkata, lihat, dia tidak menanggapi. Apa wajah merahmu? Tianbing melepaskannya, menatap Huo Qingqing dengan wajah bingung, dan bertanya, saudari Huo, apakah menurutmu Lao Zu benar-benar tidak tahu apa-apa erestet pada wanita? Mengapa kamu mengatakan itu? Burning Qingqing juga sedikit bingung, dan Tianbing menjelaskan, Anda tahu, kami tidak buruk, dan gadis penari itu juga sangat cantik. Namun, Lao Zu, sepertinya dia tidak banyak melihat kita, dan memperlakukan kita transparan. Jangan bicara dengan tidak teratur, hati-hati kakekku akan melatih kita nanti, kata pemuda dengan sedikit batuk. Tianbing tidak bisa menahan gosip, jika bukan karena wanita, leluhurlah yang tergila-gila. Mengapa? Dia bertunangan dengan saudara perempuanku, jadi dia tidak tertarik pada wanita lain, hanya saudara perempuanku? Tianbing menebak, tetapi membakar Qingqing berkata sambil tersenyum, tetapi saya mendengar bahwa dia bahkan tidak melihat wajah saudara perempuan Anda. Bagaimana dia bisa tergila-gila? Begitu Tianbing mendengar ini, dia langsung merasa masuk akal dan bertanya-tanya, itu aneh. Ya, jangan berspekulasi. Bagaimana kita bisa menebak pikiran leluhur? Membakar hijau tapi menggelengkan kepalanya. Tianbing memandang Huo Qingqing dan tersenyum, saudari Huo, saya menemukan bahwa setelah akar spiritual Anda berubah, seluruh wajah Anda lebih putih dan lebih berair. Hei, jangan bicara tentang aku. Lihat dirimu. Ini bahkan lebih buruk. Anda. Kemudian, kedua wanita itu menyerang satu sama lain, dan Nangong Yan di satu sisi juga mengejek. Di depan Lin Tian dengarkan kata-kata tiga orang, tetapi senyuman ketiga gadis ini. Pada saat ini, lonceng yang tak terhitung jumlahnya mulai berdering, dan langit mulai gelap, seperti badai. Tidak hanya itu, ada banyak bendera berkibar, dan langit tertutup dalam sekejap. Melihat beberapa simbol dan kata-kata tertulis di bendera, Tianbing terkejut, pria dengan cara naga hantu. Cara naga hantu? Lin Tian tidak mendengarnya, tetapi Huo Qingqing terkejut. Orang-orang dari cara naga hantu, mereka semua adalah pembudidaya hantu. Apa yang mereka lakukan di sini? Tianbing tidak mengerti, dan Nangong Yan Tian tidak takut akan hal itu. Dia berteriak, siapa? Keluar! Pada saat ini, sebuah perahu mengambang dalam kegelapan, dan itu adalah perahu nelayan kecil yang melayang di udara, dan seorang nelayan sedang duduk di atas perahu. Nelayan ini, terbungkus kain hitam, hanya menunjukkan satu mata, dan seorang bushi. Prestasinya didistribusikan, mungkin di Yuanying. Melihat bahwa itu hanya cara naga hantu Yuanying da Yuanman, Tianbing siap untuk bergerak, dan ingin maju dan mencoba keterampilannya sendiri. Siapa kamu? Cara naga hantu, nelayan muda, dan aku punya nama panggilan, Hantu 18. Hantu 18? Apa ini? Tianbing sama sekali tidak tahu asal-usul nama itu, tetapi Huo Qingqing berkata, di Jalan Naga Hantu, mereka yang dapat menentukan peringkat jumlahnya adalah semua orang yang memiliki pencapaian besar dalam kultivasi hantu. Pencapaian. Tianbing hanya tahu bahwa cara naga hantu itu mengerikan, tetapi dia tidak tahu apa yang dimiliki orang-orang ini. Tapi Hantu 18 berkata dengan ringan, ambil uang orang dan bantu orang menghilangkan bencana. Siapa yang memberimu uang?
Tianbing menatap, saat ini dua orang muncul di sudut kejauhan, itu adalah Zhu Fei dan Liu Yan. Hanya Zhu Fei yang berpuas diri, ini saya menghabiskan undangan harga yang sangat besar, harap Anda bisa suka. Kamu lagi. Nangong Yan dengan marah ingin naik dan memulai, tetapi Tianbing berkata, kamu adalah anjing yang berduka. Nenek moyang kita tidak takut akan hal itu, dan mereka akan takut pada pria dengan bayi penuh? Zhu Fei mencibir, gadis kecil. Tahukah kamu apa itu perbaikan hantu? Tidak ada hantu. Tianbing meremehkan jalannya, dan Zhu Fei tertawa, jiwalah yang diperbaiki, jadi meskipun dia adalah Yuanying, serangan jiwanya pasti lebih kuat daripada kekuatan roh dari Tuan Peleburan Dewa. Mendengar ini, Tianbing tidak memahaminya dengan baik, tetapi membakar King untuk berjaga-jaga. Hati-hati, serangan pembudidaya hantu ini kemungkinan akan melintasi dan menyerang jiwa kita. Nangong yang tidak melihat penampilan diserang oleh orang-orang, jadi dia berkata, ada apa? Tapi Lin Tian tertawa, aku hampir lupa mengajarimu pelajaran ini. Pelajaran ini? Leluhur, kamu tidak bisa melakukannya lagi. Membakar King memiliki semacam firasat buruk, dan Tianbing juga merasakan senyum Lin Tian dengan kebencian. Lin Tian tersenyum. Dia memberikannya padamu. Jika kalian bertiga tidak bisa menyelesaikannya, aku akan melatihmu dengan baik mulai malam ini. Pelatihan? Nangong Yan dan ketiga orangnya saling memandang, terutama melihat senyum Lin Tian, mereka merinding. Hantu 18 tetapi dua mata melihat keempat orang di tempat kejadian dan tersenyum, memandang rendah saya, maka saya akan memberitahu Anda kekuatan keterampilan hantu keluarga hantu. Pada saat ini, hantu 18 memegang lonceng biru air di tangannya, dan kemudian mengguncangnya. Gemerincing di sekitarnya sangat keras, dan kata-kata di strip kain di udara terdekat juga mengirimkan bau aneh. Saat itu, Nangong Yan dan ketiga orangnya sedang memegangi kepala mereka. Tapi Lin Tian baik-baik saja, Musang tidak nyaman berbaring, Zhu Fei sangat puas, membalas senyum untuk mengatakan, tiga gadis bau, tahu orang Ghost Dragon Wei galak? Liu Yan melihat, rasa sakit, membakar King dan Tianbing, sangat mengagumi mereka, dan tertawa, dua wanita cantik, jika kamu tidak ingin mati, layani aku, dan aku akan membiarkan hantu 18 melepaskanmu. Tianbing marah saat mendengar ini. Dia mengertakkan gigi dan menahan suara keras. Dia mengeluarkan pedangnya dan menggunakan teknik pedang air. Namun, serangan jiwa yang kuat ini membuat Tianbing sangat tidak nyaman, yang segera melemahkan serangannya hingga 2/3. Dengan cara ini, ketika teknik pedang mencapai perahu hantu 18, hantu 18 kemudian menembak, dan aliran udara biru air memecah pedang Qi. Tianbing merasa sedih setelah melihatnya. Bakar kakak perempuan bela diri, apakah kamu punya cara? Bakar King ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi meskipun dia berada di wilayah Yuanying, menghadapi serangan jiwa semacam ini, Yuanyingnya sangat tidak nyaman, seolah-olah ada 10.000 serangga yang menggigit. Dapat membakar hijau atau mengepalkan gigi, mengeluarkan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya, tujuannya adalah hantu 18. Apa hasilnya? Jarum terbang ini tiba di depan hantu 18. Bel hantu 18 sedikit meningkatkan kekuatannya. Suara yang keras membuat serangan hijau yang terbakar segera menghilang. Sulit untuk menanggungnya. Nangong yang tidak mau, memelototi hantu 18, lalu membeku di sekitar hantu 18, dan hantu 18 mencibir, gadis kecil, jiwamu adalah yang terlemah. Selesai berkata, hantu 18 bergetar, suara yang kuat ini, biarkan Nangong Yan bersenandung pengap, sudut mulut mengeluarkan jejak darah. Tapi Nangong Yan memiliki beberapa keluhan, kakak, serangan macam apa itu? Lin Tian memandang ketiganya, tetapi menggelengkan kepalanya. Saat aku menangkapnya, aku akan menemanimu berlatih. Menangkap? Dia? Menemani kultivasi? Nangong Yan dan ketiga orangnya saling memandang, tetapi Zhu Fei tertawa, bagaimana menurutmu, nak? Tangkap dia? Liu Yan berkata kepada hantu 18, saudara hantu, orang ini bilang dia ingin menangkapmu. Ghost 18 meremehkan jalan, membangun fondasi hanya, tidak memiliki emas dan untuk melindungi tubuh, juga tidak memiliki Yuan Ying untuk melindungi tubuh. Anda tidak takut saya gemetar, membuat Anda menjadi debu. Lin Tian melihat ketiga orang Nangong Yan dan berkata, lihat. Dengan itu, Lin Tian berjalan maju selangkah demi selangkah, dan hantu 18 tertawa.
sangat berani. Baiklah, saya akan memberitahu Anda betapa baiknya saya. Saya melihat hantu 18 mulai mengguncang bel, tetapi suara bel tidak berpengaruh pada telinga saya, bahkan pada Lintian. Ini membuat hantu 18 bertanya-tanya, apakah tidak apa-apa? Jadi hantu 18 meningkatkan bel untuk bergetar, dang dang dang. Suara bel yang kuat ini telah membentuk gelombang suara yang kuat. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat tanda gelombang terbang di depan Lintian. Tapi riak itu menghantam Lintian dan menghilang. Itu tidak menembus tubuhnya sama sekali. Hantu itu menatap, apakah kamu memiliki perangkat pertahanan jiwa? Jiwa Defender. Zhu Fei dan yang lainnya terkejut. Bagaimanapun, senjata pertahanan jiwa berkali-kali lebih berharga daripada senjata sihir biasa, dan mereka tak ternilai harganya. Bahkan Tian Liegong memilikinya, yang masih merupakan senjata biasa. Hanya Patriark yang memenuhi syarat untuk memakainya. Namun, Lintian menertawakan hantu 18. Aku tidak membutuhkan perangkat pertahanan jiwa untuk menghadapi serangan jiwamu. Lintian Bian tertawa dan melompat. Dia datang ke haluan dan menatap hantu 18. Hantu 18 bangkit, memasang bel dan bersenandung, kalau begitu aku bisa membawamu tanpa serangan jiwa. Itu hanya hantu 18. Tiba-tiba, Lintian mencoba memukul Lintian. Tapi Lintian dengan cepat menghindarinya, dan kemudian Rotan dengan cepat menangkap hantu 18. Tidak. Hanya itu, Lintian juga meledakkan Masaki untuk memasuki tubuh hantu 18. Artinya, hantu ki di tubuh hantu 18 tidak dapat digunakan sama sekali. Di sini. Hantu itu kehilangan warnanya pada tanggal 18. Lintian tersenyum padanya, jangan khawatir, kamu menunggu di sini. Ghost 18 ingin pindah. Tetapi terjerat tongkat, tetapi Lintian tiba-tiba jatuh di depan Zhu Fei dan tersenyum, kamu, pergi. Zhu Fei ketakutan. Dia melangkah mundur dengan cepat dan mengancam, nak, aku akan kembali. Lintian tidak berencana untuk membunuh mereka, karena dia juga ingin memimpin orang-orang yang lebih berharga di istana Tianye. Zhu Fei dan Liu Yan mengira Lintian tidak bisa mengejar mereka, jadi mereka menjadi liar. Nangong Yan dan yang lainnya bersorak, tetapi Lintian memandang hantu 18 di atas kapal dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak ingin mati, kamu akan pergi kepadaku. Jadilah pelayanku. Apa? Hamba? Ghost 18 kejutan besar. Lintian ingin menggunakan hantu 18 untuk melatih 3 orang Nangong Yan, jadi dia berencana untuk menurunkannya. Tapi hantu 18 adalah pria yang bangga. Saat ini, ketika dia mendengar bahwa dia akan menjadi pelayan, dia merasa sedikit berkonflik. Lintian menatap hantu 18 dan tersenyum setelah melihat bahwa dia tidak benar-benar ingin. Apa? Puas. Saya hantu 18, tapi saya adalah sosok terkenal di jalan hantu naga. Biarkan aku menjadi pelayanmu. Aku akan ditertawakan jika aku memberitahumu itu. Ghost 18 sangat tertekan untuk mengatakan yang sebenarnya. Satu sisi Tianbing bercanda, itulah yang nenek moyang saya hormati Anda. Tidak, kakak laki-lakiku sangat baik. Nangong Yan juga pamer. Ghost 18 mengakui Lintian memiliki beberapa kemampuan, tetapi dia ragu-ragu dan berkata, ini. 2 jalan, 1 budak, dan yang lainnya adalah budidaya yang tidak digunakan. Pilih caramu sendiri. Lintian sangat lugas. Ketika hantu 18 mendengar ini, wajahnya berubah. Lalu dia menggigit giginya dan berkata, oke. Jadi, Anda yang memutuskan. Lintian tahu bahwa jika dia tidak memberi pihak lain sedikit tekanan, pihak lain tidak akan berkompromi begitu cepat. Hantu 18 tidak bisa menahan anggukan, sementara Lintian menertawakan hantu 18 dan menekan tangannya di dahi hantu 18. Ghost 18 terasa sedikit panas di dahinya. Kemudian dia melihat kekuatan aneh menyerang ke ruang kesadarannya. Untuk sesaat, jiwanya sepertinya ditandai oleh sesuatu. Ini segel jiwa. Ghost 18 terkejut dan berubah warna. Sangat sulit untuk mempelajari segel hantu. Meskipun cara naga hantu, tidak ada nenek moyang mereka yang bisa. Tapi justru tanda jiwa inilah yang merupakan semacam tanda jiwa yang kuat. Setelah mengkhianati tuannya, hanya satu yang akan terbunuh oleh tanda jiwa. Ketahuilah.
Lin Tian menertawakan hantu 18, dan hantu 18 menatap Lin Tian dengan ngeri, bertanya-tanya siapa dia dan mengapa dia bisa meninggalkan segel jiwanya. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, tetapi dia memasang rotan dan melepaskan ikatan roh dari sisi lain. Hantu 18 segera menyingkirkan kain di sekitarnya, bahkan perahu. Nangong Yan segera berkata, "Nama saya Nangong Yan." Tian Bing dan Huo Qingqing juga diperkenalkan satu persatu. Adapun hantu 18, dia ditutupi dengan kain saat ini. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia hanya bisa melihat bahwa dia mengangguk, "Saya telah melihat beberapa wanita muda." Rindu. Ketiga orang ini saling memandang sedikit tidak nyaman, tetapi juga tertawa, dan hantu 18 wajah ragu. "Saya salah menelepon? Mengapa Anda memanggil kami Nona?" Tian Bing tidak mengerti untuk bertanya. Hantu 18 menggelitik kepala, "Dia adalah tuanku, kamu adalah kecantikannya, bukankah panggil Nona? Kamu lumpuh. Apakah ada kecantikan kecil sepertiku?" Nangong Yan segera menyemprot, Tian Bing tidak puas, "Lihat dengan jelas, seperti apa kita?" Mata Ghost 18 bingung, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Adapun Huo Qingqing, dia sedikit sopan. Dia memperkenalkan Lin Tian dan hubungan mereka dengan hantu 18 satu demi satu. Setelah mendengar ini, hantu 18 merasa malu. "Namaku Nona. Bagaimanapun, Anda adalah kerabat tuannya." Ketiga pria itu tidak bisa berkata-kata, tetapi Lin Tian berkata, "Hantu 18, ayolah, kamu terus menyerang mereka bertiga." "Apa?" Mereka berempat menatap Lin Tian anehnya dan bertanya-tanya apa maksud Lin Tian. Lin Tian melihat ketiga Nangong Yan dan berkata, "Jika kalian bertiga bertemu dengan serangan jiwa dalam sebuah kompetisi, bukankah kalian semua menderita?" Ini membuat tiga wajah Nangong Yan menjadi abu-abu di tempat, terutama Nangong Yan mengeluh, "Kakak, kami belum mempelajari teknik pertahanan jiwa atau perangkat pertahanan jiwa. Jika kita melakukannya, kita tidak bisa menahannya." Tian Bing juga setuju. Adapun membakar Qingqing, dia tahu bahwa begitu mereka bertemu orang-orang seperti hantu 18, mereka akan mati. Lin Tian juga bukan orang bodoh. Dia berkata, "Aku tidak bilang aku tidak mengajarimu." Begitu mereka bertiga mendengar ini, mereka semua tampak terkejut dan berteriak kepada hantu, "Ayo, ayo, serang kami." Namun, hantu 18 menatap Lin Tian dengan sedikit ketakutan, "Apa yang dapat saya lakukan jika saya menyakiti mereka?" "Jangan khawatir, serang saja, aku akan mengajari mereka cara melawan." Lin Tian berkata pelan. Hantu 18 dalam pikiran benar-benar mulai bergumam, dia benar-benar memiliki metode untuk menahan serangan jiwa. Tetapi berpikir bahwa Lin Tian benar-benar tidak takut dengan serangannya sendiri, hantu 18 masih ingin mencoba, jadi dia mulai mengguncang bel di sana. Tiga orang Nangong Yan mulai menderita lagi. Sementara Lin Tian berada di tepi, mengelilingi ketiga orang itu, satu persatu, meneruskan semacam sihir yang disebut pengendalian jiwa. Kontrol jiwa adalah sejenis hal yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi juga membuat jiwa memiliki pertahanan yang kuat. Pada awalnya, ketiga orang ini tidak terlalu menyukainya, tetapi setelah secara bertahap menguasai sihir, ketika mereka diserang dan disakiti oleh jiwa pihak lain, ada lapisan cahaya hitam lemah di sekitar mereka, seperti penutup tertentu, untuk menahan suara. Ketika hantu 18 melihatnya, dia tertegun dan berkata, "Sihir pertahanan macam apa yang begitu mengerikan?" Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa jika dia bertemu dengan yang lebih kuat, ketiganya akan sial. Bagaimanapun, ketiga talenta ini baru saja mempelajari seni mengendalikan jiwa. Jika mereka ingin benar-benar mempelajarinya, mereka tidak dapat melakukannya dalam semalam. Jadi ketika malam tiba, Lin Tian berkata, "Yah, ini terlalu lambat. Ayo pergi ke kota Fengyun dulu." "Masih lambat?" Nangong Yan memiliki beberapa keluhan, dan Tian Bing serta Huo Qingqing juga tahu apa yang dikhawatirkan Lin Tian, jadi mereka diam. Hantu 18 tapi Sisi mengatakan baik atau buruk, "Tuan, sebenarnya tiga wanita muda, sudah sangat galak." Kata-kata ini, biarkan Nangong Yan sangat senang mendengar, masih berkata pada saat yang sama. 18 kakak laki-laki, kamu masih mengerti kami? 18 saudara laki-laki? Ghost 18 Leng selanjutnya, beberapa malu. Lin Tian menggelengkan kepalanya.
Bagus kamu menyerang jiwa, tetapi jika mereka menemukan beberapa orang yang memegang senjata sihir serangan jiwa, mereka akan sengsara. Hantu 18 menyetujui ini, dan mengangguk, senjata sihir serangan jiwaku benar-benar lemah, dan kekuatannya tidak terlalu kuat. Nangong dan Yan saling memandang, tetapi mereka tidak tahu apa yang Tu melakukan. Bagaimanapun, mereka telah mencoba yang terbaik, tetapi Lin Tian berkata, ayo pergi ke kota dan buat satu set perangkat pertahanan roh dan jiwa untuk kalian bertiga. Selesai berkata, Lin Tian terus bergerak maju, dan hantu 18 itu gila. Alat roh? Pembela jiwa? Tian. Bing menepuk pundaknya dan bercanda, jangan kaget, leluhur kita bisa melakukan apa saja. Nangong Yan juga membual, 18 kakak laki-laki, kamu akan menunggu kakak laki-laki memperbaiki perangkat pertahanan yang kuat untukku, dan kemudian aku akan mengalahkanmu. Burning King tertawa tetapi tidak berbicara. Dia mengikuti, dan hantu 18 menggelengkan kepalanya. Apakah saya benar? Akankah dia memperbaiki pertahanan jiwa artefak? Ini mengejutkan hantu 18. Bagaimanapun, semua senjata pertahanan jiwa di tingkat artefak tak ternilai harganya, sedangkan yang di tingkat artefak, apalagi kota Tianlong, sedikit di ibu kota Yunzhou. Pada awalnya, hantu 18 tidak percaya, tetapi ketika dia melihat reaksi ketiga wanita itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ini? Ghost 18 selalu merasa tidak mungkin, tetapi dia masih penasaran, jadi dia perlahan mengikuti orang-orang ini ke kota Fengyun. Pada saat ini, gelap di kota Fengyun, dan ketika Lin Tian dan yang lainnya tiba, mereka menyambut pemimpin garis keturunan untuk menerima mereka secara pribadi. Adegan ini menyambut kecemburuan dan kecemburuan banyak orang, terutama beberapa sekte lain. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki rumah Tuhan ketika mereka datang ke kota Fengyun. Tetapi ketika Lin Tian dan yang lainnya datang, mereka dikirim ke rumah Tuhan. Qiu Feng Feng, yang berada di dalam kotak kedai dalam kegelapan, berdiri di jendela dan menatap Lin Tian dan yang lainnya yang telah pergi dari kejauhan. Dia bergumam, nak, biarkan kamu menjadi sombong selama beberapa hari. Ketika kamu tiba di kota Tianlong, kamu harus dibunuh. Setelah beberapa saat, Lin Tian dan yang lainnya tiba di rumah tuan kota, sementara Du Guyan mengadakan pesta makan malam secara langsung. Ini membuat hantu 18 dari Jalan Naga Hantu tercengang, dan hati mereka mulai bergumam, mengapa tuan kota Fengyun begitu menghormatinya. Tidak ada yang menjelaskan kepada hantu 18, jadi hantu 18 hanya bisa mengikuti dan menonton dalam diam, sementara Nangong Yan dan Tian Bing terus mengobrol, dan membakar King masih sangat pendiam dan tidak suka berbicara. Di akhir pesta makan malam, Lin Tian memandang tuan kota dan dua Fengyun tua dan berkata sambil tersenyum, sebelum pergi besok, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Du Guyan takut Lin Tian tidak akan meminta bantuan, jadi ketika dia mendengar ini, dia segera tersenyum dan membuka matanya, kamu berkata, aku akan membantumu dengan seluruh kekuatanku. Fengyun Erlao mengatakan hal yang sama, dan Lin Tian ragu-ragu untuk melihat kerumunan. Saya ingin memperbaiki beberapa alat pertahanan jiwa, tetapi saya kekurangan beberapa batu jiwa. Apakah Anda punya? Begitu kata-kata itu keluar, mereka bertiga terkejut. Bahkan pemimpin garis keturunan yang berdiri di luar dan menjaga rumah melihat dengan rasa ingin tahu ke dalam rumah. Iya? Melihat orang-orang ini tercengang, Lin Tian bertanya lagi, dan Du Guyan menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar bisa membuat pertahanan jiwa. Iya. Ini artefak kelas atas? Atau yang terbaik dari semuanya? Du Guyan berharap untuk menatap Lin Tian, begitu pula Fengyun Erlao. Tetapi Lin Tian ragu-ragu dan berkata, saya ingin membuat artefak terbaik. Apa? Du Guyan membuka mulutnya, dan Fengyun Erlao menatap Lin Tian. Lin Tian berpikir itu bukan masalah besar. Dia penasaran melihat mereka bertiga dan bertanya, ada apa denganmu? Du Guyan buru-buru berlari ke sisi Lin Tian untuk mengkonfirmasi lagi dan bertanya, kamu, apakah kamu benar-benar tahu cara membuat pertahanan roh? Iya, ada apa? Du Guyan segera melompat dan berkata, oke, saya akan memberikan semua materi yang Anda inginkan. Semua untuk Anda. Lin Tian tidak menyangka Du Guyan akan begitu bersemangat, dan Fengyun Erlao bahkan menunjukkan ekspresi penyembahan. Sampai Du Guyan memikirkan sesuatu, menatap Lin Tian dan cekikikan, bisakah kamu membuatkannya untukku? Kami juga menginginkannya.
Senyum nakal tebal tua yang kering itu berkata, "Old dan tidak perlu mengatakan, tangan sudah mengeluarkan tas langit dan bumi, di dalamnya berisi banyak bahan. Ini semua materi saya. Ambil apapun yang kamu mau." Old dan sangat lugas. Tai Laokui buru-buru mengeluarkannya. Adapun pemimpin kota, Du Guyan, tidak terkecuali. Dia meletakkan semuanya di depan Lin Tian satu persatu. Selain itu, pemimpin garis keturunan juga mendatangi Lin Tian diam-diam dan mengeluarkan tas langit dan bumi. "Aku, milikku." Melihat empat sosok di kota Fengyun, mereka semua memberikan sesuatu kepada hantu Lin Tian 18 dan bertanya-tanya. Dia hanya berkata dengan santai, dan benar-benar berpikir bahwa dia bisa berhasil dalam pelatihan. Lin Tian melirik barang-barang keempatnya dan mengangguk sedikit. "Ya, hampir baik-baik saja." Du Guyan berkata cepat, "Aku punya ruang rahasia. Jika Anda mau, saya akan memberikannya kepada Anda." "Ya, kamu bisa merawat mereka untukku. Aku akan memperbaikinya dulu." Kemudian Lin Tian membiarkan Du Guyan memimpin. Setelah Du Guyan membawa Lin Tian ke ruang rahasia, dia meminta Feng Yun Erlao untuk melindungi Dharma di luar ruang rahasia dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Selain itu, Du Guyan juga menyuruh Komandan Darah untuk melindungi Nangong Yan dan orang lain. Untuk hantu 18, dia tidak tahu mengapa orang-orang di kota Fengyun percaya Lin Tian memiliki kemampuan ini. Lin Tian di ruang rahasia tidak memiliki waktu luang untuk membiarkan hantu 18 percaya pada dirinya sendiri, tetapi dia berkonsentrasi untuk menyempurnakan semua jenis perangkat pertahanan di sana. Di sebuah penginapan, Qiu Fengfeng melihat sekelompok orang di depannya. Akhirnya, dia dengan hormat berkata kepada salah satu pemuda terkemuka, "Tuan Li, terserah Anda kali ini." Pemuda itu mengenakan jubah merah dan memiliki tanda api di wajahnya, seperti kupu-kupu di atasnya. Tapi semua orang di sini harus mendengarkannya, dan dia jenius mengubah lembah naga menjadi dewa, Lian. Selain Lian, dia juga dikelilingi oleh para ahli Jianji, Jindan dan Yuanying, semuanya dari lembah Longyou, yang bertujuan untuk membantu kerah merah hitam memperbaiki Lin Tian dan lainnya. Jadi di depan Lian, Qiu sangat sopan dan tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Tapi Lian berkata sambil tersenyum, "Tuan Qiu, jangan khawatir. Apakah dia orang yang membangun fondasi? Keributan apa? Tapi dia, itu tidak mudah." Qiu berkata, tapi Lian mencibir, "Lihat aku. Perbaiki dia dengan baik, beritahu dia betapa buruknya aku." "Kamu, apakah kamu ingin Yuan Shen keluar dari tubuh?" Qiu sedikit terkejut, dan Lian tersenyum, "Benar. Tapi apakah itu terlalu berbahaya?" Qiu Fengfeng khawatir. Lian tersenyum percaya diri, "Jangan khawatir, saya belajar dari tubuh, tetapi tidak terlihat dari tubuh." "Tak terlihat keluar dari tubuh? Apakah ini metode desas-desus untuk menyembunyikan dewa?" "Iya. Metode roh tersembunyi. Itu bisa menyembunyikan Dewa Yuan dan menembus dinding manapun." Lian tertawa. Qiu sangat senang sehingga dia dengan cepat berkata, "Tolong Tuan Li. Tunggu saja kabar baikku." Setelah Lian selesai berbicara, dia duduk-duduk, dan kemudian Yuan Merah Shen muncul di miliknya badan. Pada saat berikutnya, Yuan Shen tiba-tiba menghilang. Wajah Qiu penuh tawa, dan Lian bersembunyi sampai ke rumah tuan kota. Kemudian setelah berkeliaran di sekitar rumah tuan kota, dia melihat Tian Bing dan Huo Qingqing, dua wanita cantik, dan segera menjadi salah satu penjahat. Bocah ini, beruntung ada dua wanita cantik di sekitarnya. Lian sangat bersemangat sehingga dia ingin memanfaatkan Tian Bing dan Qingqing. Siapa yang tahu bahwa musang sensitif tiba-tiba menatap, berdiri dan menyerang dalam kegelapan, tetapi Lian terkejut dan dengan cepat menghindari, menegur dalam hatinya, "Sial. Orang ini memiliki akal yang kuat." Untuk serangan musang yang tiba-tiba, Nangong Yan bertanya-tanya, "Mengapa kamu menyerang, anak kucing?" Tian Bing dan Huo Qingqing juga penasaran, dan musang berkata, "Ada orang, tidak terlihat." Mendengar ini, pemimpin garis keturunan penjaga terkejut, benar-benar palsu, kata musang. Komandan Darah segera menatap sekeliling dan berkata, "Siapa itu? Pergi dari sini." Li Yan bergumam, "Aku akan keluar, bukankah itu terbuka?" Jelas, Lian tidak ingin mengeksposnya. Sebaliknya, dia mulai mencari jejak Lin Tian sampai dia melihat Feng Yun Erlao di luar ruang rahasia. Ragu? Ada dua penjaga di sini. Bukankah anak itu ada di sana?
Lian penasaran dan langsung menembus dinding.